Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Alamsyah, NPM 24032010013. Nah, di sini kita akan belajar mengenai fungsi beta pasangan sempurna dari fungsi gamma. Nah, yang sebelumnya yang terhormat dengan dosen pengampu kalkulus 3 yaitu Dr. Nailul Hasan, SSI, MSc. Jadi kita mulai. Untuk pengertiannya sendiri yaitu fungsi beta yaitu merupakan salah satu fungsi khusus dalam matematika yang memiliki hubungan sangat erat dengan fungsi gamma. Nah, keduanya sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan integral yang kompleks terutama dalam bidang probabilitas, statistika, dan rekayasa. Nah, ini juga disebut sebagai pasangan sempurna karena fungsi beta itu secara langsung dapat digunakan menggunakan fungsi gamma melalui relasi matematis tertentu. Nah, di sini ada gambar berupa fungsi gammanya ya. Nah, nah, apa sih hubungan fungsi beta di dalam bidang industri ini? Nah, jadi hubungannya yaitu antara fungsi beta dan fungsi gamma yaitu memiliki peran penting yaitu sebagai pengambilan keputusan. Nah, fungsi beta ini digunakan untuk memodelkan variabel yang memiliki batas tertentu seperti persentase produk, tingkat efisiensi mesin, dan peluang keberhasilan produksi. Nah, sedangkan untuk fungsi gamma yaitu untuk menentukan perhitungan yang kompleks yang dapat disederhanakan sehingga membantu insinyur industri dalam melakukan peramalan kinerja, proses analisis risiko operasional, dan pengendalian kualitas. Nah, jadi untuk teori dari fungsi beta dan fungsi gamma sendiri yaitu yang pertama yaitu definisi fungsi beta. Nah, fungsi beta ini didefinisikan sebagai integral tentu yaitu B PV sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dengan X pangkat P min 1 dikali 1 min X pangkat I min 1 dx. Nah, dengan ketentuan yaitu P lebih besar dari 0, I lebih besar dari 0, dan X berada pada interval 0 sampai 1. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menyelesaikan integral bentuk pangkat yang sulit diselesaikan dengan metode integral biasa. Yang kedua, apa sih hubungan fungsi beta dan fungsi gamma? Yaitu hubungan utamanya yaitu menjadikan fungsi beta disebut dengan pasangan fungsi gamma, yaitu B, P, I, dan gamma P dan gamma I per gamma P plus I. Yang dimana fungsi gamma ini didefinisikan sebagai gamma atau gamma dalam grup N itu yaitu memiliki batas integral 0 sampai hingga. Kemudian X pangkat N min 1 dikalikan E pangkat min X dx. Nah, hubungan ini tuh menunjukkan bahwa nilai fungsi beta dapat dihitung dengan memanfaatkan nilai fungsi gamma, sehingga memperluas konsep faktorial untuk bilangan real dan pecahan. Nah, dari teori tersebut terdapat interpretasi dan makna matematisnya, yaitu secara geometris fungsi beta mempresentasikan luas daerah di bawah kurva, yaitu fx sama dengan x pangkat b min 1 dan 1 min x dipangkatkan lagi min 1. Ini di mana ini adalah kurvanya. Itu bentuk kurva bergantung pada nilai P dan Q, yaitu P sama dengan Q, yaitu bentuk kurva simetris. Kemudian bila P lebih besar dari Q, grafik condong lebih ke kanan, dan P lebih kecil dari Q, grafik lebih condong ke kiri. Jadi untuk gambar di sini yaitu P kurang dari Q, yaitu grafik condong lebih ke kiri. Hal ini menjadikan fungsi beta sebagai dasar dalam pendefinisian distribusi beta dalam statistika. Nah, terdapat sifat-sifat fungsi beta yaitu ada 4. Yang pertama yaitu simetri, yaitu B, Q sama dengan B, Q, P. Yang kedua yaitu bernilai positif untuk P, Q lebih besar dari 0. Kemudian ada rekursif yaitu B, P plus 1, Q sama dengan P per P plus Q dikalikan B, P, Q. Yaitu kemudian ada representasi trigonometri yang dimana B sama dengan PQ sama dengan 2 dengan integral 0 batasnya pangkat pi per 2 dengan sin pangkat 2 p min 1 theta cos pangkat 2 q min 1 theta dan d theta. Sifat ini membuat fungsi beta fleksibel dalam berbagai pendekatan analisis matematis. Kemudian kaitannya dengan distribusi beta
yaitu distribusi tadi. Ini adalah distribusi probabilitas kontinu yang didefinisikan menggunakan fungsi beta. Yaitu sebagaimana rumusnya yaitu Fx sama dengan 1/B PX, X pangkat PX, 1 min X, dan pangkat 1 min X pangkat X-1, maaf. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan data yang berada pada rentang 0 sampai 1 seperti proporsi, persentase keberhasilan, dan tingkat cacat produk. Nah, dari teori tersebut, mari kita bahas untuk contoh soalnya, yaitu sebuah pabrik elektronik ingin memodelkan proporsi keberhasilan produk tanpa cacat dalam satu lini produksi. Berdasarkan data historis, proses ini mengikuti distribusi beta dengan parameter P sama dengan 2 dan H sama dengan 4. Tentukan nilai fungsi beta B 2,4 dan jelaskan maknanya dalam konteks industri. Jadi di sini ada sebuah pabrik elektronik yang akan memodelkan promosi keberhasilan produk. Jadi langsung kita bahas, yaitu pertama diketahui P sama dengan 2 dan Q sama dengan 4. Nah, kita masukkan aja langsung ke rumus B PQ, yaitu gamma 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 dikalikan P, gamma dikalikan Q per gamma dikalikan P plus Q. Nah, kita masukkan aja nilai PQ-nya yaitu 2 dan 4. Kemudian kita hitung dan dan kita menemukan hasilnya yaitu gamma gamma 2 sama dengan 1 faktorial yaitu hasilnya 1. Kemudian gamma 4 itu didapatkan hasil 3 faktorial dan 3 faktorial tersebut adalah hasilnya 6. Kemudian gamma 6 itu sama dengan 5 faktorial dan hasilnya itu 120. Nah, dari sini kita langsung kalikan aja yaitu 1 dikali 6 per 120. Nah, didapatkan hasil sebesar 1/20. Nah, 1/20 itu digunakan sebagai konstanta normalisasi dalam distribusi beta untuk menggambarkan peluang keberhasilan produk tanpa cacat. Dalam konteks industri, hasil ini membantu perusahaan untuk memahami pola variasi kualitas produk, mengestimasi probabilitas produk lolos quality control, dan menentukan strategi peningkatan kualitas produksi, dan juga mengurangi risiko produk gagal di pasar. Nah, dengan adanya model ini, manajer produksi dapat melakukan perencanaan yang lebih akurat berdasarkan probabilitas mutu produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi dan relevansi fungsi beta di bidang industri, yaitu ada beberapa macam, saya sebutkan 4, yaitu keadaan mesin. Nah, pada keadaan mesin ini, fungsi beta ini digunakan untuk memodelkan probabilitas kegagalan dalam dan umur pakai mesin, terutama ketika pola kerusakan tidak mengikuti distribusi simetris. Yang kedua yaitu simulasi proses produksi, yang ketiga distribusi waktu kerja, dan yang terakhir yaitu getaran, struktur, dan perilaku sistem dinamis. Nah, yang dimana getaran mesin dan struktur ini tuh eh, sangat penting fungsi beta ini untuk membantu memodelkan variasi amplitude yang tidak beraturan akibat beban yang dinamis. Nah, dari materi materi tadi di Bapak disimpulkan yaitu fungsi beta yaitu merupakan fungsi matematika penting yang memiliki hubungan erat dengan fungsi gamma, yaitu sebagaimana pasangan yang sempurna. Keduanya memungkinkan penyelesaian integral kompleks serta pemodelan probabilitas secara lebih akurat dalam teknik industri. Fungsi beta ini menjadi alat penting untuk analisis data, pengendalian kualitas, dan pengembalian keputusan berbasis probabilitas. Nah, udah sampai kesimpulan dan cukup materi dari saya yaitu tentang hubungan beta dan gamma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.